Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Chandra Gustian dengan NIM 2509094 dari Prodi D4 Teknik Informatika kelas 1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bab 2 dari mata kuliah Konsep Teknologi Informasi. Saya akan menyampaikan beberapa poin terkait materi tersebut. Yang pertama adalah perbedaan internet dan intranet. Yang kedua, perbedaan internet dan extranet. Yang ketiga, VPN atau Virtual Private Network. Yang keempat, cara kerja ISP atau Internet Service Provider. Yang kelima, TCP atau IP. Oke, selanjutnya, perbedaan internet dan intranet. Perbedaan utama antara internet dan intranet adalah cakupannya. Internet adalah jaringan publik global yang dapat diakses siapa saja, sedangkan intranet adalah jaringan private dan terbatas yang hanya dapat diakses oleh anggota atau karyawan suatu organisasi tertentu. Jadi, pada kali ini, internet itu lebih bersifat universal dan bisa diakses oleh siapa saja. Sedangkan extranet lebih bersifat eksklusif yang hanya dapat diakses oleh suatu organisasi tertentu. Internet menggunakan teknologi untuk berbagi informasi internal seperti dokumen, perusahaan, dan alat kolaborasi dengan keamanan yang lebih tinggi karena akses yang terbatas. Oke, lanjut. Berikut adalah rincian perbedaannya. Internet, jaringan global yang menghubungkan berbagai komputer di seluruh dunia. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, internet itu sifatnya universal dan bisa diakses oleh siapa saja. Yang kedua, terbuka untuk umum, siapa saja bisa terhubung. Yang ketiga, beragam seperti bisnis, pendidikan, penelitian, dan hiburan. Yang keempat, lebih rentan karena sifatnya yang terbuka dan luas. Kelima, tidak dimiliki oleh satu pihak atau bersifat umum. Yang keenam, informasi dari berbagai sumber tanpa batas. Sedangkan intranet itu jaringan private dan lokal hanya menghubungkan komputer dalam satu organisasi atau perusahaan. Ya, bersifat eksklusif ya, yang hanya bisa diakses oleh suatu organisasi tertentu. Yang kedua, terbatas untuk organisasi, memerlukan autentikasi atau login. Yang kelima, internal untuk berbagi informasi, kolaborasi, dan pengelolaan sumber daya dalam organisasi. Yang keempat, lebih aman dan kuat karena aksesnya yang terbatas dan dilindungi oleh firewall serta enkripsi. Karena tadi bersifat eksklusif, jadi tidak sembarang orang itu bisa masuk karena aksesnya kuat dan terbatas. Yang kelima, dimiliki dan dikelola organisasi atau perusahaan tertentu. Yang keenam, informasi terbatas dan bersifat internal seperti dokumen perusahaan, data staff, dan alat kolaborasi. Yuk, lanjut. Ya, sekarang kita lanjut ke poin kedua yaitu perbedaan internet dan extranet. Perbedaan utama antara internet dan extranet adalah pada aksesibilitas dan tujuannya. Yaitu internet adalah jaringan publik global yang dapat diakses oleh siapa saja, bersifat universal ya. Sementara extranet adalah jaringan private yang terkendali dan yang dirancang untuk akses terbatas oleh pihak eksternal tertentu seperti mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan untuk kolaborasi dan pertukaran data yang aman. Lanjut. Oke, berikut adalah rincian perbedaan internet dan extranet. Untuk aksesnya, kalau internet itu lebih publik dan global, lebih universal lah, bisa diakses oleh siapa saja. Sedangkan extranet, maaf, lebih private dan terkendali. Aksesnya dibatasi untuk pengguna yang berwenang dan memiliki hubungan saja. Untuk pengguna dari internet, itu umum ya. Semua orang bisa mengakses internet untuk mencari informasi publik. Sedangkan penggunanya extranet itu pihak eksternal yang memiliki hubungan bisnis seperti pemasok, mitra, dan pelanggan. Oke, sekarang kita ke tujuan internet. Tujuan internet yaitu menyediakan akses informasi luas, komunikasi global, hiburan, dan aktivitas komersial. Seperti yang kita lihat pada apa, timeline-timeline internet sekarang banyak yang menyebarkan informasi-informasi terkait
apa yang sedang terjadi sekarang, atau hiburan, atau mungkin aktivitas komersial lainnya. Sedangkan tujuan extranet yaitu memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran informasi bisnis secara aman antara organisasi dan mitra eksternalnya. Lanjut ke jangkauan internet itu luas tanpa batas geografis, artinya mau dimanapun kalian berada itu bisa untuk mengakses internet. Sedangkan extranet terbatas pada lingkungan yang terkendali dan aman karena sifatnya yang private tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin kedua, yaitu VPN atau Virtual Private Network. VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang menciptakan koneksi internet yang aman dan terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet. Cara kerjanya adalah dengan mengenkripsi data Anda dan menyembunyikan alamat IP asli, sehingga aktivitas penjelajahan, identitas, dan lokasi Anda menjadi lebih pribadi dan aman dari pemantauan. VPN memungkinkan Anda mengakses konten yang diblokir dan memberikan privasi lebih besar di dunia maya. VPN ini kegunaannya untuk mengakses konten yang diblokir dari internet dan memberikan privasi kepada penggunanya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara kerja. Cara kerja VPN yang pertama adalah mengenkripsi data. Itu ketika teman-teman sekalian terhubung ke VPN, perangkatnya akan mengenkripsi semua data yang dikirim dan diterima. Enkripsi ini mengubah data menjadi kode acak sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang kecuali mereka memiliki kunci dekripsi yang tepat. Yang kedua adalah tunneling. Tunneling itu data terenkripsi kemudian dikirim melalui terowongan aman ke server VPN. Proses ini disebut tunneling, di mana koneksi Anda dibungkus dan dilindungi. Terus lanjut yang ketiga, pengubahan alamat IP. Server VPN kemudian memberikan alamat IP baru kepada pengguna yang menutupi alamat IP asli perangkat ke pengguna. Oke, lanjut yang terakhir, akses melalui server VPN. Alih-alih terhubung langsung ke server tujuan, permintaan pengguna akan dialihkan melalui server VPN. Hal ini membuat aktivitas online pengguna tampak berasal dari lokasi server VPN tersebut, bukan dari lokasi pengguna sebenarnya. Oke, lanjut kita ke poin unggulan dan kelemahan VPN. Unggulannya ada beberapa poin ya. Yang pertama, privasi dan keamanan yang meningkat karena kita menggunakan VPN. Jadi, walaupun kita bisa mengakses konten yang diblokir, namun kita tidak bisa terungkap identitas asli kita. Yang kedua, menyembunyikan alamat IP ketika mengakses konten yang dibatasi dan diblokir. Keempat, menghindari sensor dan pembatasan. Kelima, mencegah bandwidth throttling. Kelemahannya adalah satu, penurunan kecepatan internet karena VPN Browse. Terus yang kedua, biaya yang mungkin relatif mahal bagi sebagian orang. Yang ketiga, koneksinya yang tidak stabil. Yang keempat, risiko keamanan. Dan yang kelima, kompleksitas dan kompatibilitas. Oke, lanjut. Sekarang kita ke poin selanjutnya, yaitu cara kerja ISP atau Internet Service Provider. Cara kerja ISP dimulai saat pengguna menghubungkan perangkatnya ke ISP melalui modem atau router, lalu mengirimkan permintaan untuk mengakses internet. ISP memverifikasi akun pengguna dan memberikan alamat IP unik, lalu mengarahkan aliran data antara perangkat pengguna dan jaringan internet global melalui infrastruktur berkecepatan tinggi. Proses ini memungkinkan pengguna mengirim dan menerima data seperti menjelajah web, menerima data, atau mengirim enkripsi email. Oke, kita lanjut. Dan kita sampai ke pembahasan yang terakhir yaitu TCP atau IP. TCP atau IP sendiri memiliki kepanjangan yang yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah sekumpulan protokol komunikasi standar yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat di internet dan jaringan komputer lainnya seperti LAN dan WAN. Fungsi utamanya TCP atau IP yaitu berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan komputer sehingga data dapat saling bertukar secara efisien dan andal.
Pengembangannya awalnya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS pada tahun 1970-an untuk jaringan ARPANET. Oke, kita langsung ke cara kerja ICP aja. TCP atau IP bekerja melalui 4 lapisan yang saling terkait untuk memproses data. Yang pertama yaitu lapisan aplikasi, kedua lapisan transport, ketiga lapisan internet, yang keempat lapisan data link. Yang pertama, lapisan aplikasi itu berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti saat mengirim email atau menjelajah web, dan menerjemahkan permintaan ke protokol yang sesuai. Yang kedua, lapisan transport memastikan data yang dikirim dapat diterima dengan lancar dan andal. Yang ketiga, lapisan internet bertanggung jawab untuk mengirim paket data antar jaringan. Yang keempat, atau yang terakhir, lapisan data link yaitu mengatur pengiriman dan penerimaan data antara perangkat dan dalam jaringan lokal atau LAN. Oke, kita bahas selanjutnya. Keunggulan TCP atau IP. Keunggulannya di sini ada beberapa poin, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama yaitu universal dan terbuka. Karena TCP/IP ini mempunyai kelebihan universal dan terbuka, artinya semua orang bisa mengaksesnya. Yang kedua adalah keandalan. Yang ketiga fleksibel dan scalable. Yang keempat independen dari OS dan hardware. Yang kelima dukungan yang luas. Yang keenam adalah ringan. Terakhir adalah kelemahan TCP atau IP. Yang pertama, TCP/IP memiliki keamanan yang lemah karena TCP/IP tidak memiliki lapisan khusus keamanan seperti enkripsi atau autentikasi secara bawaan. Yang kedua, overhead latensi tinggi. Protokol TCP memerlukan banyak overhead karena adanya handshake, pengiriman uang paket yang hilang, dan pemeriksaan kesalahan. Ketiga, ada keterbatasan ukuran paket. Keempat, ada kompleksitas konfigurasi. Yang kelima, kurang cocok untuk aplikasi real time. Yang keempat, yang terakhir meningkatkan overhead pada router. Oke, cukup. Saya rasa cukup sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.